melanjutkan tadi pernyataan dari Pak Frans, itu sebetulnya tolong ceritakan sedikit kalau orang ingin bertanya, apa sih keberhasilan Presiden Jokowi? Keberhasilannya sampai kita menilai dia itu orang jujur dan orang baik dan patut untuk kita pertahankan. Jangan sampai unsur-unsur jahat ini mengambil alih. Sebetulnya hasil kerja dari Presiden Jokowi ini apa saja sih? Tolong ceritakan, Pak. Ya, itu pertanyaan saya bagus. Saya senang sekali. Kenapa? Kita harus objektif menilai seseorang, ya. Tidak boleh subjektif. Untuk itu saya kembali kepada prinsip dasar. Untuk membangun sebuah negara diperlukan 4 pilar yang sangat-sangat penting. Pertama adalah SDM, sumber daya manusia yang bagus. Kedua, diperlukan infrastruktur yang bagus. Ketiga, energi yang mencukupi. Keempat, penegakan hukum. Nah, dari situlah saya mau menilai. Kita harus objektif menilai prestasi dari Presiden Jokowi. SDM-nya. Presiden Jokowi kan bukan pembuat mujizat. Tiba-tiba SDM yang lemah, tiba-tiba dijadikan kuat. Tetapi kan dari semula beliau sudah sadar bahwa bangsa ini memerlukan revolusi mental. Hanya dengan mental yang kuat, mental yang baik, kita bisa bersaing dengan orang lain. Dan itu sudah digulirkan. Lihat aja menteri-menterinya bekerjanya bagaimana. Dia kasih contoh. Dia itu menurut saya adalah seorang apa disebut servant leader. Bukan selfie leader. He's a servant leader. Nah, dia lihat aja. Pernah nggak lihat dia ke lapangan tuh pakai pakaian safari segala macam, menakutkan. Itu zaman-zaman Orde Baru itu kan turun ke lapangan pakai safari yang apa itu feodalistik kan. Dia saya ingat itu feodalis. Naik sepeda motor, naik segala macam dan naik. Karena dia mau tunjukkan kepada rakyat, saya adalah bagian dari kalian. Dengan demikian dia merebut hati rakyat bahwa dia orang sederhana. Dan memang dia orang sederhana. Nah itu SDM, tapi pendidikan saya harap pemerintah mau mengambil secepatnya mengambil langkah-langkah perbaikan sistem pendidikan kita, supaya pendidikan bukan hanya belajar. Sebenarnya yang sekarang ada itu lebih cocok disebut pembelajaran, bukan pendidikan. Pendidikan itu mencakup jauh lebih banyak daripada belajar. Orang kan bilang, education does not comprise of only learning some facts about science, but also building character. Di situ kita lemah. Nah, moga-moga pemerintah mau cepat mengadakan perubahan, sehingga kita mempunyai manusia-manusia yang punya inisiatif yang besar untuk mengembangkan potensi kita. Kita banyak sekali kok, banyak orang pintar. Saya nggak ragukan. Oke, yang kedua mengenai infrastruktur. Tidak ada satupun negara yang bisa dibangun tanpa membangun lebih dulu infrastruktur. Nggak ada. Nah, kita puluhan tahun asal jalan saja. Waktu Presiden Jokowi mengambil oper itu jalan yang di Indonesia 70% rusak. Ya, itu fakta. Listrik yang ada sangat tidak memadai. Banyak biarpet, nanti saya masuk ke situ. Tapi infrastruktur sekarang sudah digenjot habis-habisan. Jalanan ribuan kilometer dibuat, termasuk di Papua yang selama ini tidak diperhatikan. Di Kalimantan saya tahu benar. Pelabuhan-pelabuhan. Sekarang pelabuhan Tanjung Priok sudah bisa dilabui oleh kapal besar yang bisa sampai ke Amerika. Dulu nggak bisa. Ya. Jadi melewati Singapura ketar-ketir kelihatannya. Nah, pelabuhan udara, pelabuhan laut, semuanya itu harus dibangun untuk melancarkan perekonomian. Ketiga, energi. Energi kita ini sangat tidak memadai karena setelah puluhan tahun merdeka, banyak tempat-tempat, banyak kota-kota, termasuk kota besar yang masih biarpet, istilahnya blackout atau padam-padam, hidup padam, makanya seperti biarpetnya. Ini harus cepat ditanggulangi, karena waktu Presiden Jokowi mengambil oper, listrik terpasang kita hanya 58.500 megawatt.
Nah, sudah itu kan ada berita bahwa dalam 5 tahun mau dibangun 35.000. Bayangkan, dalam 5 tahun mau dikejar 35.000. Berarti 70 tahun itu ngapain? Ya, padahal 70 tahun terakhir itu hanya berapa? 70 tahun terakhir sebelum zaman Jokowi? 58.500 megawatt. Wah, terus dalam 5 tahun ingin 35.000 Ya. megawatt. Something is very wrong. Something was very wrong. Kita mempunyai sumber daya yang begitu besar, ya, batu bara, minyak, gas, kemudian air terjun, angin di mana-mana. Sekarang angin kan di Eropa kan banyak dipakai sekarang kan untuk listrik banyak. Saya lihat di Xinjiang juga, berkilo-kilometer, puluhan kilometer itu pembangkit listrik angin itu banyak sekali. Kita banyak air terjun banyak sekali di Kalimantan, banyak sekali air terjun. Ya. Jadi ini listrik harus dibereskan. Bagaimana membangun sebuah negara tanpa energi yang cukup? Karena kita perlukan listrik untuk segala macam alat zaman sekarang, hidup dan alat-alat macam-macam. Yeah. Keempat, kita memerlukan kepastian hukum. Kalau ada hukum tapi tidak pasti, ya orang tidak berani juga investasi di Indonesia. Kita harus berani belajar dari kenyataan bahwa cukup banyak pabrik-pabrik yang investasi asing meninggalkan kita karena dianggap sangat tidak pasti alam investasi di sini. Kita harus adakan perubahan. Jadi kalau hukum ada saja, teori aja ada, tanpa penegakannya itu sama aja. Ya, bohong aja. Saya kan katakan, kita mempunyai teori yang luar biasa bagus. Saya tiap kali bertemu dengan teman-teman dari luar negeri bilang, kami sangat kagum dengan Pancasila. Saya bilang, sangat bagus, saya kagum juga. Tetapi, apalah artinya kalau tidak diterapkan? Itu Pancasila kan sebenarnya visi kita. Visi sebagai bangsa. Ya, jangan lupa, saya selalu kutip sebuah kata bijak mengatakan, vision without action is just a dream. Action without vision is wasting time. It's just a waste of time. Kita sudah melakukan selama puluhan tahun tuh sama. Kadang-kadang wasting time, kadang-kadang hanya dream aja. Kita harus berani koreksi diri. Bukan coba menyalahkan siapa, tetapi kita berada dalam kondisi yang harus kita perbaiki. Dengan demikian kita baru bisa maju. Dengan menyalahkan yang lain-lain tidak akan lebih baik lagi. Sudah terjadi. Apa yang sudah terjadi kita tidak bisa ubah lagi. Tapi ke depan yang kita perlukan. Ke depan itu bagaimana bergandengan tangan kita coba membangun negara ini. Ini harus ada keberanian dan kemauan sama-sama bergandengan tangan membangun negara. Ada hukum, semuanya ada, semua ada. Kita lihat aja, saya yang selalu gampang dipakai sebagai contoh adalah lalu lintas kita kan. Ada undang-undang lalu lintas yang bagus. Sebelum dan sesudah undang lalu lintas, ya praktis sama saja. Di Bogor, di Jakarta ada pelang yang tertulis kawasan tertib lalu lintas. Ini menarik loh, psikologis. Berarti di daerah lain boleh tidak tertib kan? Ya, orang nggak pikirkan itu, ya nggak? Kan ada kawasan bebas rokok, ada kawasan merokok, smoking area kan? Ya, smoking free. Jadi kalau ada kawasan tertib lalu lintas, berarti tempat lain boleh tidak tertib. Jadi jangan salahkan rakyat kalau dia nggak tertib. Karena yang mengaturnya sendiri tidak tahu apa itu. Iya, waduh, bagus sekali. Bagus sekali. Jadi kalau mau maju Indonesia harus menerapkan secara konsisten 4 hal ini. Ya. Begitu ya? Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih ini.